Mata lu bermasalah ya? Numpahin anggur ke aku. Bos San paling jaga anak buah. Berani usik orang sini. Dulong itu selesai. Kalau orang lain masih bisa. Tapi Dulong, Bos San pasti tegas. Wilayahku, orangku, lu berani? Dulong mulai. Aku pukul dia, lu mau apa? Hari ini aku bayar di sini, pelayan aja. Nggak boleh aku pukul? Pasti bisnis Chen Yushen. Bangkrut, makanya lu dateng cari masalah ya? Bocah. Tampan, hari ini aku gebukin lu buat pelampiasan. Kalau nggak ke RS, mulut lu bakal terkunci selamanya. San Kiluo. Bisa jalan? Ke RS cek lukanya. Nanti aku cari Chen Yushen. Gantiin biayamu. Ada apa? Kakak, jangan lihat, jangan kotori matamu. Semua perbuatan Dulong. Bukan, bukan. Benar-benar mahasiswa ya? Baru masuk kuliah tahun pertama. Sekolah ini susah masuknya. Kenapa nggak fokus kuliah malah ke sini? Saya cari uang. Saya bilang. Ayah saya, pinjam uang mereka, habis buat judi semua. Terus nggak bisa bayar, ayah saya bunuh diri. Sekarang mereka suruh saya bayar, setiap telat bayar sedikit. Mereka suruh orang pukuli saya. Karena tangan saya sakit banget hari ini, waktu menuang anggur. Gemetar sedikit. Cepat pergi dari sini, jangan sampai aku lihat kamu lagi. Kakak, jangan usir saya, bagi saya klub ini justru tempat paling aman. Mereka juga cari kamu ke sekolah. Anak buah Chen Yushen, benar-benar brengsek. Aku paling benci orang yang ganggu mahasiswa. Guru dan teman sekelas takut sama dia, menghindarinya, nggak pernah ada yang kayak. Bosan hari ini, selamatkan aku dari tangan mereka. Kakak tolong biarkan aku tinggal. Aku bisa lakukan apa aja. Oh ya? Sekarang masih ada waktu untuk menyesal. Asal bisa cepat bayar utang, aku mau lakukan apa aja. Aku nggak mau lagi karena mereka, waktu kuliah. Harus sembunyi-sembunyi terus. Mau cari jalan pintas. Klub ini dunia sendiri, bukan tempat yang cocok. Untuk mahasiswa baik-baik kayak kamu cari uang. Penagih utang gak serem ya? Apa gak serem kalau harga diri? Dilempar ke tanah, dibiarin diinjak-injak orang. Lihat tuh mahasiswa-mahasiswa ini. Usianya mirip kamu. Setiap hari eksploitasi diri sampai maksimal, biar orang lain senang. Kamu tahu mahasiswa kampus top kayak kamu? Banyak yang suka. Rapikan bajumu, keluar dari sini. Kamu tetap mahasiswa kampus top yang istimewa. Ambil pisau ini, kamu bisa membusuk di sini. Seumur hidup. Gimana? Kamu pilih sendiri. Kakak, pernah dengar orang yang hampir tenggelam? Mereka bakal lakukan apa aja. Genggam apapun yang bisa digenggam di sekitarnya. Sampai mati. Gak akan lepas. Bos San baik. San, selera kamu memang bagus ya. Mahasiswa yang kita terima terakhir, dia tampan dan cepat belajar hal baru. Kamu tidak tahu kan, banyak tamu yang datang cuma karena dia. Wah, dia hampir sepopuler selebgram, banyak orang yang cari dia. Cuma untuk berfoto bareng. Di mana dia? Di aula yang paling misterius itu. Jangan pergi dulu. Tolong bantu saya pilih beberapa orang lagi.
Adik manis, ini pertama kalinya kan? Kami belum pernah lihat kamu sebelumnya. Jangan bersikap seperti itu. Jangan. Semakin kamu menangis, kakak semakin senang. Minumlah habis, kami kakak-kakak akan memberimu 100.000 rupiah per orang. Cepat minum. Bos Zan, apa maksudmu ini? Ganti kerugian 10 kali lipat dari total pengeluaran hari ini, kamu ikut saya kembali. Tolong bunuh saya saja. Kalau sudah merasa lebih baik, cepat balik ke kamar tidur. Kalau benar-benar tidak tahan, selesaikan saja sendiri. Siapa itu? Kakak. Apa yang kamu lakukan ke sini? Kakak, aku cuma mau berterima kasih. Aku tidak punya uang. Juga tidak punya kemampuan. Aku tahu ini salah, tapi aku benar-benar cuma mau berbuat baik untukmu. Aku tidak tahu cara lain. Kakak. Aku dingin. Kalau dingin, tutuplah dengan selimut. Kakak, aku tidak butuh uang. Cuma boleh tinggal di sini saja, aku sudah cukup senang. Aku sudah puas hati. Oh, kamu masih mau uang lagi ya? Benar kan? Terus menurutmu, berapa harga dirimu? Lalu untuk apa kamu bawa aku keluar dari sana? Kamu sangat suka hal-hal di klub itu ya? Kau tinggalkan aku di klub, bukankah supaya aku? Jangan pernah coba menebak-nebak. Niat saya. Tidak semua ikan ingin ke laut lepas. Walaupun dikurung di rumah kaca sebesar beberapa meter persegi ini. Tapi mereka tidak perlu terkena angin dan sinar matahari. Setiap hari ada temannya bersama. Mereka juga bisa makan daging setiap hari. Takut? Aku juga tumbuh dengan makan daging. Apa kamu takut? Kakak. Aku belajar banyak hal di klub. Aku mau menunjukkan semua hal yang sudah aku pelajari. Semuanya padamu. Subaiyang, apa statusmu sebenarnya? Kamu adalah mahasiswa. Bisakah kamu menghargai dirimu sendiri? Apa yang tidak saya mengerti? Kakak bisa ajari saya. Saya cepat belajar. Subaiyang. Jangan-jangan kamu mata yang dikirim Chen Yushen. Kakak. Kamu takut sama Chen Yushen? Saya dan dia tidak bisa damai. Untung ganti identitas. Saya cuma siswa. Kakak selamatkan saya tapi tak izin saya melayani. Apa kakak jijik sama saya? Belajar yang rajin, itu cara terbaik balas budi ke kakak. Ini nomor asisten saya, nanti dia antar kamu sekolah. Nggak ada yang berani ganggu lagi. Kakak, saya bisa balik lagi nggak? San, orangnya sudah dikirim. Nggak ada yang aneh. Selidiki lagi, saya rasa nggak sesederhana itu.
Bos, SSST, di sini banyak mata-mata. bos, beberapa hari ini, apa sih sebenarnya? Bikin bingung semua, ini yang kamu bilang jurus jitu? Kamu nggak ngerti. Titik lemah wanita itu, pengaruh dari pasangannya. Kamu juga jangan sampai terlibat sendiri. Atau kamu pikir ada yang lebih cocok dari saya? Enggak juga sih. Dia masih belum percaya sepenuhnya sama saya. Makanya, saya butuh kamu. Mereka duduk di tempat yang agak tersembunyi. Wajahnya nggak kelihatan jelas, tapi dari bentuknya, sepertinya udah nggak muda. Benar-benar mahasiswa yang belum banyak pengalaman. Cocok banget sama selera janda kaya. Dengar ya, meskipun dia janda kaya, selera busananya biasa aja, bajunya kayak zaman dulu. Tasnya juga model biasa, cuma bisa bohongin mahasiswa. Kamu cerewet banget. Jangan-jangan Sansan, kamu beneran suka sama si bujang putih itu? Harusnya kamu suka tipe saya. Pria dengan hormon jantan meluap-luap. Dia kelihatannya terlalu lemah. Pria sejati, nggak dilihat dari penampilan. Sansan, kamu akhirnya mekar juga. Cepetan cerita, dia gimana sih? Mau kemana? Aku pergi. Anak muda zaman sekarang. Longgel, semua sesuai perintah Anda. Khusus cari yang paling cantik. Ayo, ayo, ayo. Tempat apa ini sih? Cari pelayan aja ribet banget. Kamu. Penampilan Longgo aja nggak lolos. Mau ya? Minggir. Sini. Dasar OB bau, nggak punya mata. Nggak lihat Longgo kita di sini? Ngomong apa sih? Aku mau jadi OB. Bukan lihat kamu sok jagoan. Wah, aura pemimpinnya kuat. Ibu, kamu yang kita cari. Pernah jadi aktris? Enggak. Subayang, keluar sana. Kamu? Kamu Subayang bukan? Kamu kan? Kamu Subayang bukan? Kamu? Subayang? Kamu Subayang ya? Ayo. Dia masih belum percaya sama aku sepenuhnya. Jadi aku butuh bantuanmu. Bantu aku cari orang buat main sandiwara, Dulong. Aktor apa yang kamu cariin buat aku? Ibu, siapa kamu? Aku nggak kenal kamu. Siapa yang berani urusin urusan sampahmu? Salahkan bapakmu yang judi terus. Lain kali lahir di keluarga yang baik. Ayo. Ada apa? Bosan, tolong aku. Kamu mau ikut campur urusannya? Kamu datang ke wilayahku, ganggu orangku, masih bilang aku sok urus? Dia utang, mereka ambil dia buat bayar utang. Anak ini kulitnya halus dan lembut ya? Aku mau main dulu 2 hari. Baru dijual. Gimana? Tertarik sama dia? Kasih harga, aku kasih ke kamu. Subayang, sebenarnya kamu utang berapa banyak? Aku nggak utang sama dia, aku cuma utang sama Dulong. Kamu utang sama Dulong, jadi kamu yang bayar. Ya wajar dong. Ayo. Bosan, Kak, aku mohon. Tolong aku sekali lagi. Kalau dia bawa aku bisa mati. Subayang ini bikin banyak masalah ya. Jangan urusin. Kak, dia ternyata nggak nahan aku. Naskah ini beda banget sama yang aku tulis. Maaf ya. Tunggu. Dulong pilihannya bagus ya, cari kamu buat main sandiwara. Dibayar berapa? Kamu ngomong apa sih? Aktingmu bagus banget, harusnya dapat harga spesial deh. Nggak boleh kurang dari 3.000. Kamu harus ngomong sama dia, ngamuk gitu. Bangsat itu, hatinya item banget. Ngerampok duitku lebih dari 2.000. Datangin orang. Aku cari dia, kamu ngapain sih? Kamu ngapain sih? Bawa pergi. Ngapain? Aku bisa jalan sendiri.
Kakak, ngapain lihat aku kayak gitu? Terus-terusan, di depan mataku, bikin masalah. Pura-pura kasihan banget, polos banget. Aku hampir aja percaya. Subaiyang, kamu sebenarnya siapa sih? Kakak, ngomong apaan sih? Aku jadi takut nih. Masih aja pura-pura. Kakak, kalau nggak percaya, coba pegang. Kakak, kenapa segitu khawatirnya sama aku? Apa karena selalu ada cewek yang datang cari aku, jadi kakak agak cemburu? Bukannya ini yang kakak mau? Kakak, cemburu jangan kayak gitu. Harusnya kayak gini. Tinggalin lebih banyak bekasmu di tubuhku. Aku nggak tertarik sama kamu. Pergi sana. Kakak, aku udah jatuh cinta sama kakak. Mau kakak usir? Aku bakal nempel terus di sini. Bekas segede ini, biar bawahanmu. Biar semua orang di Taichung lihat, pengusaha yang ditakuti semua orang. San Kiluo, gimana mainin mahasiswa? Kamu berani ancam aku? Kakak, lagian aku di mana-mana juga bakal mati. Mending mati di badan kakak. Kakak, lagian aku di mana-mana juga bakal mati. Mending mati di badan kakak. Kamu bilang, Dulong yang maksa kamu datang? Dulong, maaf ya, terpaksa dibikin kamu kena dulu. Kakak, ini semua Dulong yang maksa aku lakukan. Dia sengaja bikin aku kayak gini, sengsara banget. Dia yakin kakak pasti kasihan, terima aku. Dia sebel sama aku sama kakak. Progresnya lambat banget, nggak dapet informasi yang dia mau, jadi dia sengaja ngibulin kayak gini. Jadi, setiap hari kamu godain aku kayak gitu? Juga atas perintah dia? Kakak, aku bukan mata-mata yang udah dilatih. Aku cuma mahasiswa. Aku nggak bisa kontrol perasaanku sendiri. Aku beneran, cuma pengen godain kakak. Dulong sampai segitu menganggap pentingnya kamu. Kamu sebenarnya punya kelebihan apa sih? Katanya, aku tampan begini. Wanita manapun pasti suka. Rayuanmu itu bisa buat orang lain, tapi buat aku, Kakak, kamu nggak suka sama aku? San, Zhao Guansheng telepon. Katanya, barang rusak pertama itu dia nggak tuntut. Mau ajak kamu kerja sama yang lebih besar. dia juga tahu kalau itulah Eng Yushen. Kayaknya dia mau gabung sama kamu lawan Chen Yushen. Tapi Zhao Guansheng selalu punya niat jahat, hati-hati ya. Karena Zhao Guansheng juga mau lawan Chen Yushen. Ketemu aja nggak apa-apa. Kakak, tadi malam aku kayak mimpi ada sesuatu. Menggigit-gigit tubuhku. Lihat, badanku. Udah hampir nggak ada bagian yang bagus. Kamu kemarin kan bilang mau balas budi? Sekarang aku nemu cara yang lebih baik. Mau nggak? Kakak, mau aku bantu apa? Tadi telepon kamu dengarkan. Zhao Guansheng mau ajak aku gabung, tapi pasti ada jebakan. Aku mau kamu ke sana, jadi mata-mataku. Kalau dia beneran orangnya Chen Yushen, pasti nggak gampang mau pergi. Kakak, apa pelayananku nggak memuaskan? Jadi buru-buru mau usir aku? Kamu tanya aku suka nggak sama kamu? Aku kasih tahu. Suka orang dewasa nggak ada harganya. Kalau mau jadi orangku beneran, harus punya nilai. Kalau cuma itu, apapun yang kakak suruh, aku lakukan. Tapi aku cuma mahasiswa. Katanya, Zhao Guansheng itu orang jahat. Kalau aku pergi, mungkin gak balik lagi, Kak. Kamu tega? Mungkin dia bener kayak katanya, dia nggak bersalah. Aku tahu, di hati kakak nyawaku gak berharga.
Tapi rasa sukaku sama kakak, akan kubuktikan. Tunggu. Mau buktiin gimana? Ya lakukan seperti kata kakak. Kakak tunggu. Kabar baikku. Tentu, mungkin juga. Kabar buruk tentang aku. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kakak senang aja. Tidur nggak tanggung jawab. Kayaknya agak keterlaluan ya. Jan Kiluo. Jangan-jangan kamu beneran suka dia? Maaf, gimana sih ini? Anak baru ini emang ceroboh banget. Cepetan panggil Bos San. Halo Bos San. Baru masuk, lulusan universitas ternama juga loh. Nggak kalah sama domba kecilmu itu kan? Subay yang nggak selebay ini. Lumayanlah, percaya sama seleramu. Cepetan bilang makasih ke Bos San. Aku pasti bakal kerja keras, balas budi ke kamu. Bos Sao, aku udah berhasil nyusup masuk. Subay yang udah berhari-hari nggak ada kabar. Jangan ke Zhao Kuansheng ya. Kakak, Jangan. Subayang. Subayang cocok donor, siap operasi. Subayang. Aku sampai khawatirin kamu. Dulong yang maksa kamu kesini ya. San Kiluo, yang aku mau cuma kamu. Apalagi yang lebih berharga dari dirimu sendiri? Adik jangan nangis, orang jahatnya udah diusirkan. Tapi kakak, kamu berdarah. Lihat, sekarang udah nggak apa-apa kan? Gelangku ada magisnya, kalau ketemu orang jahat, tiup aja. Malaikat bakal datang lindungin kamu, sekarang kasih ke kamu ya. Nanti jangan nangis mulu, harus jadi pemberani. Anak laki-laki. San Kiluo, dulu kamu malaikatku. Sekarang biar aku yang lindungin kamu. Bos, si San itu kejam banget. Sampai mukulin kamu segini parah, masih mau kirim kamu ke Zhao Kuansheng. Gimana? Ini? Karena dia suruh aku kan? Zhao Kuansheng. Ya udah aku pergi. Bantuin aku cari cara. Nyusup ke Zhao Kuansheng. Maksudmu? Dapetin kelemahan Zhao Kuansheng. Terus suruh dia bantu kita hadapin si San. Jahat juga ya bos. Dulong, kerjain aja tugasmu baik-baik. Jangan dipikir-pikir. Bos, maksudnya saya tidak punya otak. Kiluo, kalau kamu tidak ada urusan, sebaiknya lebih sering datang ke sini. Di sini ada pemandangan terbaik di seluruh kota Tai. Bos Hao punya selera yang tinggi. Tapi beberapa truk barang baru saja saya hancurkan. Saya sedang memikirkan bagaimana cara membayar tinggi. Tidak ada suasana hati. Hancur ya sudah. Hanya satu batch barang. Lagi pula, hubungan kita selama bertahun-tahun ini, mana bisa karena ini menjadi renggang. Lagi pula, kalau saya benar-benar ingin kamu ganti rugi, buat apa saya mengundangmu ke sini? Bos Hao mengundang saya. Sebenarnya ada urusan apa? Kiluo, Cheng Yusheng dalam beberapa tahun terakhir ini berkembang terlalu cepat. Dia bahkan menantang kita terang-terangan. Kalau dibiarkan terus, kita semua akan dimakannya. Lebih baik kamu bergabung dengan saya. Kita gabung kekuatan, tambah dekat hubungan. Nanti, siapa di seluruh kota Tai yang berani cari masalahmu? Kiluo. Ini maksudnya apa? Hao Kuansheng, aku percaya padamu. Tapi karena kondisiku yang menyatakan di dalam kargo. Gabung kekuatan? Kurasa kamu ingin membunuhku. Kiluo, jangan sok suci di hadapanku. Kamu pikir kalau tidak setuju denganku, kamu bisa keluar dari sini? Aku tahu Bos San jago bertarung. Tapi seorang diri, bisa lawan begitu banyak jagoan? Kakak, aku yang jaga, kamu cepat pergi. Kamu datang ke apa? Aku dengar kata kakak, cari cara menyusup masuk. Dulu bisa menang, sekarang belum tentu. Serang.
Subaiyang, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Balongan, kamu bohong. Mau kabur? Tidak semudah itu. Subaiyang. Hao Guansheng, lepaskan dia. Kiluo, pertimbangkan baik-baik permintaanku. Mungkin aku bisa melepaskan si tampan ini. Barang sebelumnya sebutkan harganya, aku tidak akan tawar. Kiluo, kamu benar-benar dermawan pada si tampan ini. Hao Guansheng, benar-benarnya kamu bunuhnya. Kita tidak akan mungkin bekerja sama lagi. Kiluo, kamu benar-benar mengecewakanku. Aku mengejarmu bertahun-tahun, ternyata kamu suka tipe seperti ini? Karena dia tidak pernah menusukku dari belakang. 30 juta, ditambah biaya transportasi 1 juta, ditambah biaya kerugian dan waktu kerja yang terbuang. Menurut Bos Han, berapa yang pantas diberikan? 50 juta, kalau lebih kamu bisa bunuh Sandra. Deal. Ayo pergi. Kiluo, si tampan ini cuma bagus di luar tapi tak berguna. Mending pertimbangkan aku saja. Kakak, kamu sudah habiskan banyak uang untukku. Bagaimana aku harus membalasmu? Jangan bicara, lukanya bisa terbuka. Subaiyang, bagaimana caramu? Seluruh tubuh penuh luka, tapi di setiap bagian. Menghindari titik hap. Kakak, apalagi yang kamu curigai dariku? Bukan curiga. Aku cuma merasa agak kebetulan. Kakak, kamu menyuruhku menyusup ke sisi Zhao Guansheng. Aku langsung menyusup. Kakak mau berkelahi, aku bantu kakak berkelahi. Kakak mau lompat hidung, aku temani lompat. Demi kakak, aku bahkan rela mengorbankan nyawa. Masih belum bisa buktikan kalau aku suka kakak? Kalau gitu aku juga tak perlu kau buktikan dengan nyawamu. Kakak, aku suka kakak, kau bilang suka tak berharga. Maka ku buktikan dengan nyawa. Bisakah kakak juga suka padaku? Aku ada luka. Aku akan pelan-pelan. Kamu juga ada luka. Aku akan pelan-pelan. Subaiyang. Kakak, dengar-dengar kalau bersama orang yang disuka. Jiwa raga akan senang, kakak ada perasaan itu? San, kali ini si Sao itu. Walau tak mati pasti babak belur. Berani sentuh kau. Dia benar-benar cari mati. Bantu aku buat janji dengan Chen Yushen. Semua ini berawal darinya, aku harus selesaikan dengannya. Tapi orang ini selalu misterius, susah ditemui. Semua urusan selalu dulong yang tampil. Mungkin sulit buat janji. Kalau dia tak mau ketemu, beri alasan kenapa tak mau. Kalau perlu, gunakan cara apapun. Kalau lapar pesan makanan online, uang sudah kutransfer. Terima kasih kakak mengakuiku, aku pasti terus berusaha. Ini baru jam 8:30, mau kemana? Masih ada urusan di perusahaan. Kau bohongiku, aku dengar semuanya. Kau mau pergi cari Chen Yushen. Aku mau cari Chen Yushen. Kenapa kamu begitu emosi? Aku cemburu. Kau bilang mau putus hubungan dengannya. Apa dia itu untukmu? Kalau kalian tidak benar-benar putus, malah laki cinta kembali, bagaimana dengan nasibku? Aku tidak mau jadi orang ketiga dalam hubungan kalian. Kamu terlalu banyak berpikir. Chen Yushen adalah musuh bebuyutanku. Aku tidak akan pernah jatuh cinta padanya. Kalau saat ini, terungkap kalau aku adalah Chen Yushen, maka semua usahaku selama ini akan sia-sia saja. Ingat posisi kamu sendiri, jangan pikir hal lain. Baik, kalau begitu cepat pulangnya, aku pandai masak. Makanan di luar semua tidak bersih, aku akan masak untukmu. Bos, apa perintahnya? Beberapa hari ini Pei Ming akan mengajakmu bertemu denganku. Cari cara, tunda selama mungkin. Kalau tidak bisa ditunda bagaimana? Kalau dia tidak bisa bertemu, berikan alasan tidak bisa bertemu. Bila perlu, gunakan cara apapun asalkan bisa. Bila perlu, gunakan cara apapun asalkan bisa. Kalau mau dapatkan hatinya, taklukkan dulu perutnya. Aku tidak percaya. Dengan cara ini aku masih tidak bisa mendapatkanmu. Surprise. Kamu siapa? Lebih muda dariku, sampai orang itu datang ke rumah sendiri.
Sang Kilwo, kau benar-benar tega melakukan itu. Aku adiknya, kamu siapa? Kamu adiknya? Kamu tidak benar-benar adiknya kan? Sekarang koki rumahan juga harus main peran ya? Busana kamu ini apa? Oh aku tahu kan, apa dia yang memaksamu? Memberi kamu uang banyak, buat kamu berikan nilai emosional untuk dia. Kalian sudah kenalan ya? Oke kak, ibu menyuruhku mengantarkan pangsit ke sini, tidak disangka. Kamu menyembunyikan orang sebaik ini di rumah. Kamu ngomong apa sih? Dia itu. Dia itu apa? Benar-benar mahasiswa ya? Baru masuk tahun pertama. Ah sudahlah. Apa saja apapun aku berani. Dia adalah guru matematika yang carikan untukmu. Yang kucarikan untukmu. Ah. Kamu apaan sih? Jurusan apa tidak kamu berikan? Malah memberiku jurusan matematika. Wah, kamu buru-buru kan? Di sini ada orang. Kalau ganti jurusan lain harus ulang lagi. Butuh waktu lebih lama lagi. Ganti apa lagi? Udah nggak sempat, Dulong. Seumur hidup kamu mungkin bisa mengkhianatiku, tapi matematika tidak. Matematika kalau nggak bisa ya nggak bisa. Kamu bikin masalah besar nih. Aku nggak bisa jadi guru les. Apa? Kamu lulusan Imperial College London yang hebat. Nggak bisa jadi guru les anak SMA? Bukan itu maksudku. Kakak, sekarang kamu anggap aku siapa sih? Apa kamu merasa aku nggak pantas dilihat orang? Kenapa cowok ini susah banget sih? Kamu mau apa sih sebenarnya? Aku cuma mau kamu. Aku pengen terus sama kamu. Pengen diakui juga. Subayang, kenapa kamu kekanak-kanakan banget? Aku nggak peduli. Kalau kamu nggak setuju, aku kasih tahu adik kamu. Aku mahasiswa cowok yang kamu selingkuhi. Oke. Aku setuju. Bagus. Aku tunggu di rumah. Ah, Les, aku balik siapin materi buat Hauyu. dah. Kok rasanya kayak undang masalah sendiri ya? Di sini pakai aturan L'Hopital buat cari limit. Cari limit. Di sini pakai aturan L'Hopital. Aturan L'Hopital, aturan, ketemu soal yang benar-benar nggak ngerti. Tenang aja, tunda dulu. Ai ini bagus juga ya. Halo bos, lagi ngapain? Berkat kamu, aku belajar cara pura-pura jago matematika. Di depan anak SMA. Wah bos, aku tahu kamu marah, tapi jangan dulu. Soalnya sekarang ada yang lebih urgent. Bilang. Cewek Margasan itu ngasih ultimatum, bilang hari ini. Harus ketemu kamu. Aku udah nggak bisa nahan lagi. Apa? Dia di mana sekarang? Di wilayahku pamer otot, ledakin mobilku. Bikin aku rugi 50 juta. Yushan, bikin aku jatuh begini, masih mau ngumpet? Mumpung dia udah dateng, mending sekalian aku habisin aja. Jangan. Dulong, kamu harus tenang. Lupa apa yang aku bilang dulu? Orang yang mau sukses. Harus sabar. Betul. Jadi kamu jangan bertindak dulu ya, tanyakan dulu tujuannya dengan jelas. Lalu kalahkan satu persatu. Paham? Oh. Tenang, kalahkan satu persatu. Maksudnya suruh aku, diam-diam selesaikan dia. Bos bisa banyak kata-kata keren ya. Sang Kilwo, oh Sang Kilwo. Selama bertahun-tahun, aku berusaha keras hanya untuk bisa bertemu denganmu. Sekarang kamu mau bertemu aku, langsung saja datang. Tapi dengan statusku sekarang, bagaimana aku bisa bertemu denganmu? Tidak bisa. Belum pasti akan bertindak seenaknya sendiri. Kalau dia benar-benar menyerang. Aku harus pergi ke sana. Hai Guru Su. Hei, apa yang mau kamu lakukan? Masih ada 1 jam lagi. Jika Chen Yushen tidak datang juga. Menurutmu, apakah tambang baru yang dia buka di Jingnan akan longsor? Kamu menakutiku ya? Hauyu. Hari ini kita istirahat dulu. Besok, kita lanjutkan pelajaran hari ini. Bagaimana menurutmu? Guru Su, kamu tidak sedang bermain operasi penangkapan jebakan dengan saya kan? Saya bilang setuju, kamu langsung memberitahu kakak saya bahwa saya tidak serius belajar. Lalu kakak saya memukuli saya lagi, tindakanmu terlalu tidak baik kan? Saya hari ini benar-benar ada urusan.
Tidak apa-apa, saya bisa ikut denganmu, kita bisa lanjutkan kapan saja. Sebenarnya itu kakakmu. Kakakmu mau berkencan dengan saya, tapi kamu juga tahu. Dia orangnya suka menjaga muka, untuk sementara tidak ingin memberitahumu. Jadi, tadi telepon itu semua dari kakakku? Bukan, dari kakakmu. Jadi maksudnya, kakakku menyuruhmu memberi les tambahan padaku, sebenarnya itu untuk menjadi kedok untuk kamu berpacaran. Adik pintar sekali. Katakan saja dari tadi, aku sudah dari dulu lihat hubungan kalian tidak biasa. Kencan pertama saja telat, nanti aku tidak tahu bagaimana. Dia akan. Sifat kakakku itu. Kalau ada apa-apa katakan padaku, aku akan lindungi kamu. Apa yang sebenarnya ingin kamu bicarakan? Bicara padaku juga sama saja. Tentu saja bicara soal kerjasama. Jalur transportasi yang saya miliki di luar negeri, kalian Shenlan. Pasti sudah mengincarnya lama kan? Karena kedua pihak bersaing. Bukan kamu mati yaitu aku terluka, lebih baik kita duduk bersama. Bicara baik-baik, bersama-sama memperbesar keuntungan. Kenapa harus bukan saya mati yaitu kamu terluka? Harusnya aku yang mati, kamu yang terluka. Salah. Mengapa aku harus mati? Sudahlah, aku nggak akan berdebat sama kamu. Nggak ada kabar. Maksudnya, aku yang lihat situasi, lalu bertindak. Kejar mobil di depan itu. Polisi. Mata-mata. Nangkep selingkuhan, Pak. Cepetan. Siap. Bu, keluarga San kita bakal segera punya keturunan. Tunggu aku kasih kabar terbaru ibu. Kirim perkembangan terbaru. Masih 40 menit lagi. Chen Yushen beneran mau ketemu aku nggak sih? Hei San, jangan kira aku nggak berani sentuh kamu. Ini daerah kekuasaanku. Kalau berani datang, jangan harap bisa pergi. Apa Chen Yushen nggak pernah ngajarin kamu? Di masyarakat beradab, cara main kasar kayak gitu udah ketinggalan zaman. Jangan ngomong-omong kosong sama aku. Yang aku tahu, urusan diselesaikan pakai tinju. Bener juga kata kamu. 40 menit lamaan, aku nggak sabar nunggu. Gimana kalau cuma 4 detik aja? 4, 3. Tunggu. Kak, Lau, Kamu kok bisa ada di sini? Kak, aku khawatir sama kamu. Dia kok juga ada di sini? Aku takut. Takut apa sih? Kita hari ini kan cuma mau makan enak. Pelayan, mau makan apa? Pesan aja. Pelayan, rekomendasiin menu spesial di sini dong. Lau, aku nggak mau layanin lagi. Jangan dong. Nanti aku kasih ulasan buruk. Sebulan kerjaanmu sia-sia. San Kiluo, kamu sebenarnya mau apa sih? Aku mau ketemu Chen Yushen. Udah aku bilangin. Oh iya, dia udah telat. Aku bisa mulai bertindak ke tambang di selatan kota itu. Maaf. Dasar kamu. Maaf. Kamu sengaja cari masalah ya? Kayaknya kamu. Aduh. Mataku. Kak, jangan khawatirin aku nggak apa-apa. Mataku sakit. Jangan-jangan buta? Dia, pantas. Ternyata kakakku masih suka yang ganteng. Tapi kalau aku juga pilih Pasu. Aku juga milih Pasu. Kak, ayo kita pergi dari sini. Dia serem banget, aku takut. Kamu, Kamu sebenarnya mau apa sih? Aduh sakit. wahai ksatria, kamu bodoh banget. Jangan sampai jadi budak cinta. Kak, menurutmu mataku ini nggak bakal buta beneran, kan? Tunggu. Kak, tua. Aku lihat kamu. Mataku. Kak, kenapa? Turun. Kak, kamu ngapain? Sakit.
Subayang, aku ternyata udah dibohongi lama sama kamu. Mau lawan aku, rebut wilayahku. Ada 1000 cara, kenapa kamu pakai cara yang hina banget? Bos bisnis besar. Pura-pura mahasiswa polos, cari simpati, tipu perasaan. Eng Yushen, menurutmu ini seru? Bilang dong. Kamu kebanyakan mikir. Cheng Yushen itu musuh bebuyutanku. Aku nggak bakal pernah jatuh cinta sama dia. Kak, gimana mungkin aku ini Cheng Yushen? Apa aku mirip sama dia? Atau sebenarnya kamu harusnya lebih tahu di hati. Bilang, tujuanmu deketin aku apa sih? Kak, aku sumpah nggak ada niat jahat sama kamu. Kalau ada, udah dari dulu aku lakuin. Nyawa bayar nyawa. Di Zhao Guansheng, kamu juga udah selamatin aku sekali. Sekarang kita udah beres. Aku nggak mau ketemu kamu lagi. Pergi. Kak, kamu beneran gak ingat waktu kecil? Bos, San Kiluo ini sebenarnya ngomong apa sih sama kamu sampai bikin kamu kayak gini? Bukan salah dia, ini salahku. Lihat kamu lesu gini. Kayak lagi patah hati. Patah hati? Lebih parah dari itu. Jangan gitu dong bos, kamu harus semangat. Kalau enggak, bisa diambil Zhao Guansheng. Loh, Zhao Guansheng. Dia emang udah lama ngincar San Kiluo. Jangan biarin dia berhasil. nah gitu dong. Kamu ke San Kiluo. Kan buat jalur transportasinya? Aku kasih tahu ya. Zhao Guansheng udah mulai gerak juga. Aku kesini mau ngobrol sama kakak Dulong. Bahas bisnis besar. Rute transportasi San Kiluo itu. Aku pasti ambil, tapi sendirian tak sanggup. Jadi aku mau kerja sama dengan kalian. Kamu rela bagi keuntungan dengan kami? Lagi pula, kami sudah beberapa kali bentrok dengan San Kiluo. Tak pernah menang, kamu yakin bisa? Ambil alih rute ini, aku lebih lama. Berurusan dengannya, lebih paham. Daripada kalian, mungkin kalian belum tahu. Dia sekarang tergila-gila pada pria tampan muda. Jangan-jangan dia maksud bos kita? Kok kamu tahu? Jangan tanya. Aku punya sumber. Kalau dia suka pria tampan, kuberikan satu lagi. Masa dia tolak? Kamu juga kirim pria tampan? Apa-apa? Apa maksud juga? Bukan, maksudku. Pria tampan muda bisa apa? Langsung kuambil saja stempel resmi. Dan dokumen izin rutenya, selesai. Bukannya, siapa yang pegang, dia yang berkuasa? Kamu bilang, Zhao Guansheng kirim pria tampan. Untuk San Kiluo. Jadi omonganku panjang lebar, cuma ini yang didengar? Bahaya, kakak dalam bahaya. Dulong Shenlan beberapa hari ini, serahkan padamu. Aku harus segera pergi. Kemana? Kembali ke San Kiluo. Dia kasih kamu guna-guna apa? Bakal terjerat. Kak, tak kira pesonamu sebesar ini. Sampai dua pria berkelahi memperebutkanmu. Jan Haoyu, ngomong apa sih? Aduh kakak, jangan sembunyikan. Aku lihat sendiri. Di Hotel Shenlan. Kamu kesana ngapain? Tahu kamu pacaran, takut kamu dirugikan. Lutut. Jangan-jangan gagal, jadi kesal. Lelah. Diam. Ibu, lihat. Lihat dia. Sekarang sudah besar. Pacaran tak kasih tahu keluarga. Ibu, bukan begitu. Pasu sudah cerita padaku. Mereka memang pacaran, cuma pakai aku sebagai tameng aja. Guru Su. Itu guru matematika yang dikasih kakakku, sebenarnya. Itu pacar kecilnya dia. Sekarang mainnya makin gila aja. Dulu aku ngajar kamu gimana? Cari waktu bawa ketemu orang. Biar aku lihat. Bu, kami udah putus. Urusanku.
Jangan ikut campur lagi, ya? Kayaknya cinta seseorang belum mulai udah mau berakhir deh. Jam lo? Lagi ngapain? Aku, manajer PI suruh aku bersihin kamar. Dia bilang apa lagi? Katanya, laci aku juga kotor, butuh kamu bersihin. Kak, orang ini gak boleh disimpan. Gak simpen dia, simpen kamu? Dia dikirim Zhao Guansheng. Lambat laun bakal ngerjain kamu. Katanya ada yang nyuruh kamu celakain aku. Beneran? Aku gak tahu dia ngomong apa. Dia bilang gak tahu, kan kamu dengar juga. Bisa pergi. Kak, kamu percaya dia? Gak percaya aku? Emang ada yang bisa dipercaya dari kamu? Bilang, kamu ngapain di kamar bosan? Ngapain buka lacinya? Bos Ihan, aku sama kakak bayangkan sama-sama pelayan. Kenapa dia berani teriak-teriak di depan bos? Kamu pura-pura alim ya? Ini, kamu bawa pisau ke kantor bosan. Maksud kamu apa? Ya buat jaga-jaga. Di bidang kita, bilangnya jasa pelayanan. Kakak bayang, masa gak tahu bahayanya? Kamu bawa pisau di tempat bosan. Gak takut ngelakain kamu? Ya buat ancam diri sendiri. Tamu-tamu pada takut ribut. Lihat aku nyiksa diri sendiri, sifatnya sekeras itu. Ya udah pada hilang minatnya. Tapi aku dengar dari teman kerja. Kakak bayang dulu. Sekali terima 5-6 klien, tamu-tamu itu. Gak ada yang ganggu? Atau jangan-jangan kakak dari awal gak nolak, gak melawan juga? Kamu, Kakak bayang, meski kamu lagi kesel banget. Tidak boleh main pukul orang juga. Sang Kinhan. Aku kasih kesempatan terakhir, kamu jelasin sendiri. Datang ke sini ngapain? Kalau enggak, tunggu aku keluarin bukti. Kamu jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Bos Han beneran mau tahu. Ini tadinya mau ditaruh di laci kamu. Tunggu aku pergi dulu baru buka ya. Waduh, cowok yang sok-sokan manis ternyata jijik banget. Ini alasan kamu usir dia? Subayang, aku nggak peduli kamu beneran Chen Yushen atau bukan. Tapi di sini, kamu udah nggak punya kepercayaan lagi. Sekarang balik lagi ngapain? Saingan sama orang kayak gitu. Nggak lucu? Kakak, percaya aku sekali lagi, dia beneran bermasalah. Aku punya bukti. Dia bermasalah atau enggak? Masa aku nggak bisa lihat? Jangan pikir bisa nipu aku sekali terus anggap aku bodoh. Kakak, kamu masih ingat ini? Ini cuma gelang plastik biasa yang anak kecil punya. Mau nipu aku lagi pakai ini? Ternyata dia udah lupa. Kenangan yang sangat penting dalam hidupku. Baginya mungkin cuma momen biasa aja. Kakak, waktu itu Zhao Guansheng mau libatkan kamu gagal, dia pasti nggak bakal menyerah. Kamu nggak bilang aku aja lupa. 50 juta waktu itu. Untuk beli nyawamu. Sekarang mau bayar utang. Atau bayar nyawa? Kakak, nyawa dan uang, aku bisa kasih semuanya. Tapi gimana caranya biar kamu percaya aku? Mau aku percaya? Kamu bikin aku rugi 50 juta. Kalau beneran niat, bantu aku ambil balik. Oke, aku janji. Cepet banget janjinya. Subayang, aku nggak main-main sama kamu. Zhao Guansheng itu orangnya kejam. Bukan lawan yang mudah. Kamu khawatir sama aku? Kakak, aku bilang kan, demi kamu, nyawa aja aku rela. Kakak, aku tahu kok, di hati kamu ada aku. Subayang. Ini kantor. Lagian ini juga bukan pertama kali. Ini siang hari. Cintaku ke kakak nggak peduli siang atau malam. Subayang, jangan sok-sokan deh. Subayang, biarin aku bohongi diri sendiri sekali aja. Mungkin kamu benar-benar bukan Chen Yushen. Kakak, kamu sudah memesan padaku.
Ini cuma uang muka, nunggu aku balik. Aku masih mau cicilan akhir yang besar. Nanti aja bicara kalau kamu kembali hidup-hidup. Bos, kali ini ada kabar baik. Dari mana kamu tahu? Wajahmu kali ini beda banget sama beberapa kali sebelumnya. Urusan sudah selesai. Bantu aku urus satu hal lagi. Apa? Belum selesai juga? Kayaknya bos ketagihan main drama deh. Saudara Guan Sheng, menurut saya yang kamu usulkan terakhir kali. Usul itu sangat bagus. Jadi begini, Cheng Yushen dia setuju? Ngapain perlu dia setuju? Apa maksudnya? Aku Dulong orangnya berani dan pandai. Sudah lama aku tidak mau kerja di bawah perintah Cheng Yushen. Dia tidak pernah mau muncul di depan publik. Semua urusan selalu aku Dulong yang selesai di depan. Masih harus suruh aku menuruti semua perintahnya, kalau gitu. Jangan salahkan aku yang mau mengambil alih posisinya. Aku juga sudah lama berpikir, saudara Dulong. Kamu bukan orang biasa, nanti kita bekerja sama dari dalam dan luar. Habiskan seluruh wilayahnya. Ini adalah kontrak bisnis Cheng Yushen. Dengan grup Lu, nilai pesanan ini 1 miliar. Biaya modalnya juga nilai pesanan 1 miliar. Ini sebagai tanda niat baik kerjasama dari aku. Aku memang suka orang seperti kamu saudara Dulong. Sederhana dan langsung to the point. Maksud kamu minta aku bekerja sama denganmu? Habiskan seluruh bisnis San Kiluo? Apa alasan aku harus percaya sama kamu? Karena aku sudah putus hubungan sama Zhang Qiluo. Kamu juga tahu, aku cuma mahasiswa, tidak banyak kemampuan. Awalnya aku pikir sudah dapat koneksi sama Zhang Qiluo. Bisa dapat untung besar, siapa sangka, dia cuma mau tidur tapi tidak kasih uang. Jadi, kamu mencuri benda ini keluar ya? Benar aja cowok manis itu tidak bisa diandalkan. Harga pasti 5 miliar, kalau tidak masuk rekening sebelum tengah hari besok. Aku akan kasih benda ini, aku akan kasih benda ini. Ke tangan Cheng Yushen. Di mana stempelnya? Setengah jam setelah uang masuk, akan ada orang yang mengirimkannya ke kantormu. San, 50 juta dari Zhao Guansheng. Ternyata sudah masuk ke rekening. Subayang benar-benar berhasil melakukannya secepat itu. Bagaimana dengan Dulong? Masih tidak bisa dihubungi? Sejak dia pergi ke luar negeri, tidak pernah bisa dihubungi lagi. Dulong sialan ini berani menipu saya. Saya perkirakan, di balik Dulong masih ada Cheng Yushen. Pasti ini tipu muslihat Cheng Yushen. Untungnya, saya sudah keluarkan 50 juta untuk membeli jalur transportasi milik San Qiluo. Masih bisa dikatakan tidak rugi. Yang ini palsu, yang asli. Saya pernah melihatnya di tempat San Qiluo sebelumnya. Sama sekali berbeda dengan ini. San Qiluo dan Cheng Yushen sialan. Berani bekerja sama untuk menipu saya. Dan lagi, hasil penyelidikan menunjukkan bahwa kejadian kali ini, Dulong juga ikut andil. Benar saja, 50 juta ini tidak didapatkan semudah itu. Subayang, sampai kapan lagi kamu mau menipu saya? Apakah dunia orang kaya sudah gila segini? Dulu kan sudah lihat audisi wanita, sekarang kita pria. Bisa juga ikut dipilih ya? Bos, lihat ini, gagah perkasa. Lihat yang ini lagi, tampan dan bersih. Lihat yang ini lagi, dewasa dan stabil, yang di sini, jelek sekali. Jadi di matamu saya cuma segini penampilannya? Bukan apa-apa, saya semua cari sesuai permintaanmu kan? Ya sudahlah, pilih dia saja. Pak Tua, kamu yang dipilih, sampaikan semua perintahmu. Saya ada urusan lain, pergi dulu. Oke, saya mau kamu menyamar menjadi bos kita. Untuk membahas kerjasama dengan San Qiluo. Kamu ke sana katakan padanya, kita kedua pihak mau bersekutu. Berkembang menjadi lebih besar dan kuat, paham? Apa? Bersekutu dengan San Qiluo, berkembang menjadi lebih besar dan kuat. Paham-paham, saya Cheng Yushen. Saya mau bersanding denganmu, apalagi selanjutnya ya. Lupa. Apa yang kamu katakan? Saya Cheng Yushen. Saya mau bersanding denganmu. Apa yang dia katakan? Orang tua ini mau menikah denganmu loh. Kalimat sebelum itu.
Dia bilang namanya Cheng Yushen. Oke, saya setuju. Akan kulihat. Cheng Yushen, apa yang kau rencanakan? San, apa kau sungguh akan menikah dengan pria tua itu? Menikah? Ada masalah? Bukankah aku seharusnya setuju? Bukan. Tidakkah kau harus melawan sedikit? Cheng Yushen adalah pria paling misterius. Di seluruh Taicheng, berapa banyak wanita terpandang yang tergila-gila padanya. Dengan kesempatan ini untuk menikahinya, mengapa aku harus menolak? Sepertinya ada benarnya juga. Tidak hanya itu, aku juga ingin kau sebarkan berita. 3 hari lagi, aku, Zhang Qiluo, dan Cheng Yushen akan menikah. Ikuti perintahku, beritahu semua media, halaman depan. Selama 3 hari berturut-turut, aku ingin kabar pernikahan San Qiluo dengan Cheng Yushen ini menggemparkan seluruh Taicheng. Katakan, apa yang terjadi ini? Bos, aku juga tidak tahu. Bos, kau ditanya, bagaimana ini? Apa? Sudah makan? Belum. Suruh dia pergi. Baik ini, kau bisa mendengarnya. Bos, bagaimanapun, menikah pasti lebih baik daripada sekadar bekerja sama. Bayangkan, setelah menikah, miliknya jadi milikmu. Dan milikmu tetap milikmu. Yang kuinginkan bukan wilayahnya, tapi dirinya. Hatinya. Aduh, bos, kenapa tidak bilang dari dulu? Kalau bilang dari dulu, tidak perlu repot cari orang untuk menyamar jadi kau. Kalau kau ingin menikahinya, bilang saja langsung padanya. Bos kau tampan dan berbakat, mana mungkin dia menolak. Qiluo selalu menganggapku musuh bebuyutannya. Aku juga tak menyangka, dia akan setuju menikah denganku. Terasa ada yang aneh, aku harus tanya kakakku. Kak, apa kau sungguh akan menikahi Cheng Yushen? Iya, bukankah aku seharusnya menikah dengannya? Tapi bukankah kau dan dia musuh bebuyutan? Dia terus-menerus menantangku, kali ini bahkan menyuruh orang tua menyamar jadi dirinya untuk mempermainkanku. Mungkin, dia juga punya kesulitan yang terpaksa. Katanya Cheng Yushen adalah pria paling misterius. Di seluruh Taicheng, yang pernah melihatnya bisa dihitung jari. Menurutmu, seperti apa rupanya? Besok kau akan melihatnya. Besok kau akan datang ke pernikahanku. Aku tidak tahu. Baik, masih pura-pura ya? Teruskan saja pura-puramu. Kakak, apa yang sedang kamu lakukan? Besok aku akan menikah. Bagaimana kalau kita bersenang-senang malam ini? Kamu yakin mau di sini? Tidakkah kamu merasa ini lebih seru? Aku suka sensasi yang seru. Kalau begitu, bagaimana kalau kita lakukan sesuatu yang lebih seru lagi? Sudah membuatmu menderita. Apakah kamu puas dengan kompensasi ini? Kakak, aku sama sekali tidak merasa menderita. Aku malah sangat senang. Enak? Ada apa? Kenapa aku tiba-tiba merasa pusing? Tentu saja kamu pusing. Aku hanya memberimu dosis yang cukup buat kamu tidur selama 2 hari saja. Cheng Yushen, ini semua adalah salahmu sendiri yang mencarinya. Hao Puansheng, apa yang sedang kamu lakukan ini? San Qiluo, masalah yang lalu belum selesai kita selesaikan, tapi sekarang kamu malah terburu-buru menikah dengan Cheng Yushen. Seharusnya kitalah yang paling cocok satu sama lain. Kamu sendiri yang datang ke sini, jadi aku tidak perlu cari orang lain lagi. Jadi kamu menculikku kemari? Bagaimana penampilan Cheng Yushen? Kamu akan belum pernah ketemu dia. Apakah kamu mau menerima pernikahan dengan orangnya? Belum pernah kamu temui? Itu karena Cheng Yushen yang memaksaku. Aku juga tidak punya pilihan lain. Apa yang kamu katakan? Tapi, sekarang semua orang sudah bertemu dengan Cheng Yushen. Jadi kenapa kamu tidak bisa menjadi Cheng Yushen? Qiluo, Cheng Yushen, karena kamu sangat suka berpura-pura, ayo berpura-pura sampai akhir saja. Lihat saja bagaimana kamu menghadapi kali ini. kemana kamu bawa San-San kami? Aku juga mau bertanya kamu, kemana bos kita? Ada begitu banyak media di sini, kedua mempelai. Tiba-tiba hilang tanpa jejak, hal yang memalukan seperti ini. Bagaimana keluarga kita bisa bertahan nanti? Aku bilang padamu, apapun yang terjadi hari ini, pernikahan ini harus tetap dilaksanakan.
Mudah saja bicaramu, tapi orangnya kemana? Kemana kita cari orangnya? Kalau tidak ada pilihan lain, bagaimana kalau kita berdua? Bukan itu. San, apa yang sedang terjadi ini? Nonton saja. Masih belum ada kabar tentang bos kita. Terima kasih semuanya, sudah datang ke pernikahan aku dan Kiluo. Zhao Guansheng. Kamu ngapain sih? Benar. Aku adalah Zhao Guansheng, tapi itu hanya nama yang aku gunakan di luar. Sebenarnya identitas asliku adalah Cheng Yushen. Tapi, karena semua orang tidak pernah melihat Cheng Yushen, lalu kenapa kamu tidak bisa jadi Cheng Yushen? Kiluo. Kamu memang bisa memerankan Cheng Yushen. Ada banyak media di sini. Kalau identitas ini terbongkar, kedepannya kamu benar-benar akan jadi Cheng Yushen. Bohong. Zhao Guansheng. Cheng Yushen itu bosku. Aku tahu siapa dia. Ngaku-ngaku apa sih? Kamu bilang aku palsu. Ada buktinya? Selama bertahun-tahun, siapa di sini yang pernah lihat Cheng Yushen? Kalau tidak ada yang lihat, kenapa bilang aku bukan? Kalau aku bukan Cheng Yushen, lalu siapa Cheng Yushen? Dia di mana? Aku di sini. Pernikahanku. Mana bisa digantikan orang lain? Tolong bos Zhao pergi. Bukan Subayang? Aku pernah lihat kamu. Kamu bilang kamu Cheng Yushen. Ada buktinya? Ini masih perlu bukti? Aku bisa buktikan. Dia memang Cheng Yushen. Aku juga tidak tahu kenapa di pernikahanku bisa terjadi hal seperti ini. Aku tidak pernah lihat Cheng Yushen. Jadi aku tidak tahu di antara mereka berdua siapa yang asli. Aku tidak bisa lanjut. Semuanya bubar saja. Saneihan. Kakak, tunggu aku. Masih panggil kakak? Aku culik kamu, pukul kamu sampai pingsan. Kasih obat, lalu merusak pernikahan yang kamu persiapkan. Ini kamu tidak marah? Kakak, aku tidak akan pernah marah sama kamu. Semua ini memang pantas aku dapatkan. Kakak, maafkan aku. Aku seharusnya tidak menipumu. Tapi aku benar-benar menyukaimu. Semua yang kulakukan ini hanya untuk mendapatkan kesempatan untuk mendekatimu. Cheng Yushen, pernahkah aku bilang padamu, orang yang membohongiku akan mati dengan sangat menyakitkan? Kalau harus mati di tanganmu, aku akan menerimanya dengan senang hati. Tweet terbesar. Zhao Guansheng akan segera kemari. Bantu aku hilangkan ancaman ini. Mungkin aku bisa berikan untuk kamu. Kakak, meski kamu tidak minta, aku juga akan membantu kamu menyelesaikan masalah ini. Kiluo, lihat, hari ini aku sudah mengumumkan bahwa akulah Cheng Yushen. Apakah itu artinya kita berdua sudah selesai menggelar pernikahan? Kartu kunci kamar pengantin, pergi tunggu aku di sana. Baik. Satu membohongiku, satu lagi menculikku. Kalian berdua saja yang masuk ke kamar pengantin. Kenapa kamu? Sepertinya aku salah kamar, aku pergi dulu. Tidak salah. Aku sengaja datang mencarimu. Jadi begini, kamu benar-benar adalah Cheng Yushen? Hanya kita berdua di sini, tidak ada alasan aku membohongimu. Lalu apa yang sebenarnya kamu gunakan sebelumnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Hanya menyesuaikan dengan kesukaan dia, kan? Sang Kiluo suka pria tampan yang lembut. Bukannya bos Zhao juga tahu itu? Kamu lebih berhasil daripada aku. Lalu antara kamu dan San Kiluo, apa hubungan asmara kamu berdua? Apa sebanding dengan persaudaraan dan bisnis? Jadi begini, pernikahan aliansi antara kamu dan San Kiluo adalah untuk
Tentu saja untuk jalur pengiriman yang dia miliki. Bukannya Bos Hao juga punya niat yang sama? Cuma aku yang dapat lebih dulu kesempatan ini. Aku akui, dalam bidang bisnis aku yang kalah, tapi dalam urusan hati, aku belum tentu kalah darimu. Bos Hao terlalu merendahkan diri dalam bisnis. Kamu belum tentu kalah loh. Apa maksudmu? Kamu terakhir kali, diam-diam memasukkan barang ilegal ke dalam muatannya. Dia sudah tidak percaya lagi padamu. Kamu bisa berikan saluran pasokan dari hulu padaku, aku akan bantu kamu menjualnya dan mendistribusikannya. Mengapa aku harus percaya padamu? Kamu masih belum cukup ditipu oleh San Kiluo? Aku akan pertimbangkan. Baik, tunggu keputusanmu. Kapan saja kamu mau, datanglah padaku. Pintu di Blue selalu terbuka untukmu. Kamar ini, untukmu saja. Menawarkan kerjasama. Pasti ada tipuannya, Cheng Yushen. Kamu pikir aku sebodoh kamu? Hubungan antara aku dan San Kiluo. Apa ada perasaan? Mana ada yang lebih penting dari saudara dan bisnis? Kalau begitu, pernikahanmu dengan San Kiluo itu tentu saja untuk jalur transportasi di tangannya. Bukankah Bos Hao juga punya niat yang sama? Tapi aku yang lebih dulu. Kenapa bisa begini? Kiluo. Sudah kubilang di seluruh Tai City, hanya aku yang cocok untukmu. Lihat pria pilihanmu. Menyesalkah? Tetapi dia bilang dia mencintaiku. Bagaimana mungkin dia memanfaatkanku? Perkataanku tak kau percaya, ucapannya harusnya kau percaya. Kuan Sheng, aku salah. Harusnya aku dengar nasihatmu. Sekarang aku harus bagaimana? Kiluo, lebih baik kita bekerja sama. Kita rebut wilayah Cheng Yushen. Habiskan semuanya. Nanti seluruh Tai City. Bukankah akan jadi milik kita berdua? Lalu apa rencanamu? Bantu aku dapatkan jalur transportasi Cheng Yushen itu. Kedepannya, semua barangku untukmu. Baik, Kuan Sheng. Aku sudah tak sabar melihat Cheng Yushen hancur lebur. Berkas dan stempel resmi untuk jalur transportasi Cheng Yushen itu sudah aku dapatkan semua. Dia begitu mudah memberikannya padamu? Lagi pula, karena hubungan dulu, dia tidak terlalu kejam padaku. Benar juga, pahlawan sulit melewati rintangan wanita cantik. Setelah Kuan Sheng dapatkan jalur transportasi itu, ada gerakan baru apa? San, di pintu. Ada orang mengintip. Berhenti, turun. Halo, dalam kiriman kalian ini, ada barang haram. Kami perlu memeriksanya. Sanhan, buruk. Barang kita diperiksa. Apa? Bos Hao, konon jalur San Kiluo itu diperiksa. Aku yang sengaja bocorkan kabar, katanya kiriman ini bermasalah. Mari kita lihat bagaimana San Kiluo kali ini bisa bangkit. Kalau San Kiluo menyalahkan Cheng Yushen, lagi pula jalur ini memang milik Cheng Yushen. Baik San Kiluo maupun Cheng Yushen, dua harimau bertarung. Pasti sama-sama terluka. Nanti, pemenang terbesar adalah aku. San Kiluo akan terpaksa memohon padaku. Kalian tidak apa-apa? Kami tidak apa-apa, bahkan membawa bala bantuan. Sao Guansheng, di gudangmu kami temukan banyak barang terlarang. Silakan ikut kami. Tidak mungkin. Aku sudah pastikan semua barang dikirim. Bawa dia. San Kiluo, kau ini wanita. Kau menipuku lagi. Bos San, aku tidak berani lagi. Tolong maafkan aku. Bisa, asalkan kau tinggal di samping Zhao Guansheng. Kau masih berguna. Bagaimana dengan Zhao Guansheng? San, kau jenius sekali. Kasino Zhao Guansheng sudah disegel. Sekarang dia tidak punya apa-apa. Sisa hidupnya mungkin di penjara. Sungguh memuaskan. Akhirnya si bodoh ini selesai. Kau datang kenapa? Kakak, bukankah kau janji? Kalau aku selesaikan sama Cheng, masalah ini, kau akan maafkan aku? Bantuku? Sepertinya yang kerja semuanya aku. Iya. Itu karena kakak terlalu hebat. Jangan puji-puji. Akal bulusmulah yang ampuh. Kakak. Aku bersumpah. Tidak akan pernah menipumu lagi. Orang yang menipuku, takkan ku percaya dua kali. San, hati-hati akhir-akhir ini. Katanya Zhao Guansheng kabur dari penjara. Jangan menengok. Zhao Guansheng. Aku sudah tidak punya apa-apa. Tak ada yang kusisakan. Kenapa? Aku sudah berikan segalanya padamu. Kau masih melawanku?
Yao Kuansheng, setiap kali kalah, kamu selalu pakai cara-cara rendah dan licik seperti ini. Aku cuma peduli menang atau kalah, caranya gak penting. Zhan Qiluo, kenapa? Subai yang kamu ikutin. Cheng Yushen kamu juga ikutin. Tapi kenapa aku aja yang gak boleh? Cheng Yushen mempermainkanmu kayak orang bodoh. Dibuat muter-muter, kamu malah seneng-seneng aja jadi istri kecilnya. Kenapa? Bagaimanapun aku mohon padamu. Kamu tetap gak mau luluh? Yao Kuansheng, aku tahu sekarang kamu udah gak punya apa-apa. Kasino ditutup. Bisnis juga bangkrut. Tapi kalau kamu lepasin aku sekarang, aku bisa ingat masa lalu kita, gak akan tuntut kamu. Bahkan bisa kasih kamu jalan keluar. Aku gak butuh jalan keluar. Dari dulu aku bilang, aku cuma mau kamu. San mana? Dia gak bareng kamu? Nggak, dia gak pernah datang cari aku. Dia pergi kemana? Gawat, dia pasti kena musibah. Stop, itu Zhao Guansheng. Zhan Qiluo, semua ini gara-gara kamu yang maksain. Kamu merendahkan aku. Yao Kuansheng, kamu masih bilang ini demi aku. Pertama kali kamu nembak aku, cuma buat rebut lahan. Kedua kalinya, karena aku ganggu bisnismu. Ketiga, keempat, selalu gitu. Masih berani bilang ini demi dapetin aku? Zhan Qiluo, kamu udah gede. Kenapa masih naik banget? Kamu pikir Cheng Yushen, dia mau dirimu? Dia cuma ngincar. Keuntungan di tanganmu. Mau kabur lagi? Kenapa? Udah kayak gini masih mau lawan aku? Kenapa? Karena kamu jelek. Cheng Yushen, Jangan dekat-dekat. Aku udah pasang bom di sekitar sini. Satu langkah lagi, kita mati bareng. Cheng Yushen, kamu pura-pura aja di sini. Cengeng banget, mau tunjukin ke siapa? Ya ke Qiluo dong, dia suka gaya gue yang kayak gini. Gak kayak kamu. Orang jelek kalau cengeng bikin mual. Hahaha, Zhan Qiluo, denger ga? Dia cuma acting. Barusan dia ngaku sendiri, dia ke kamu. Juga ada maunya. Zhan Qiluo, semua ini. Kamu yang memaksa saya lakukan. 3, 2, cepat menunduk. boom. Cheng Yushen, apa yang kamu lakukan? Bos, bom sudah berhasil dilucuti. Kakak, apakah kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Kalau kamu tidak datang, aku juga bisa menghentikannya sendiri. Iya, kakak selalu sekuat itu. Tidak pernah butuh perlindungan dari orang lain. Cheng Yushen, Zhao Guansheng, Cheng Yushen, hahaha. Cheng Yushen, apakah kamu tidak apa-apa? Kakak. Akhirnya kali ini aku bisa menyelamatkanmu sekali secara sungguhan. Bisakah kamu maafkan aku karena menipumu? Cheng Yushen, sebenarnya aku sudah memaafkanmu sejak lama. Bangun dulu, ya? Bangunlah, Cheng Yushen. Sadarlah. Bukannya kamu paling suka menipu aku? Bangunlah sekarang dan katakan padaku, ini semua cuma kepura-puraan. Aku sudah memaafkanmu. Bangunlah dong, Cheng Yushen. Kakak, orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Cheng Yushen. Betapa kejamnya kamu. Kamu menipu perasaanku. Lalu tiba-tiba tinggalkan aku sekarang. Cheng Yushen, bangunlah. Kamu sadar. Jangan goyang lagi. Badanku akan hancur kalau digoyang terus. Kukira kamu tidak akan bangun lagi. Tenang saja, aku tidak akan mati. Bagaimana aku sanggup membiarkanmu jadi janda? Janda secantikmu pasti akan menjadi incaran banyak pria.
Kamu hampir mati saja masih bisa bercanda denganku? Tenang, aku tidak akan mati. Kamu juga belum resmi menikah denganku kan? Kakak. Pertama kali aku bertemu denganmu, aku sudah merasa. Aku ingin bersamamu seumur hidup. Lepaskan dia. Dia adalah adikku. Saat saya dalam perus ini, Aku sudah melihat wajahmu. Kalau kamu tidak lepaskan dia, aku akan lapor polisi sekarang juga. Ayahku adalah polisi. Ayah, ada pedagang manusia di sini. Cepat tangkap pedagang manusia. berhenti. Berhenti, jangan lari. Adik, jangan menangis lagi. Orang jahat sudah kita usirkan. Tapi kak, kamu berdarah. Lihat, kan sudah tidak apa-apa. Gelangku punya sihir. Kalau ketemu orang jahat, tiup saja. Malaikat akan datang melindungimu. Sekarang kuberikan padamu. Mulai sekarang jangan nangis lagi ya. Jadilah anak laki-laki yang pemberani. Kak, setelah itu aku tidak bisa menghubungimu lagi. Kamu tahu? Kamu hampir menghancurkan hati seorang pemuda polos. Kalau begitu biar kulihat, mana yang polos, mana yang pemuda. Oh, di sini. Kalian berdua. Karena Cheng Yushen, Bukan. Kak, ada apa lagi yang salah? Sebelumnya, kan kamu yang sengaja acting untuk mendekatiku. Kenapa jadi tidak bisa menghubungiku? Aku susah payah tahu kamu di mana, tapi kamu tidak mau menemuiku. Aku bisa apa lagi? Kapan kamu pernah mau ketemu denganku? Kamu sebelumnya. Bahkan meledakan kiriman barangku. Itu Shao Guansheng. Dia menyembunyikan barang haram di kirimanmu. Aku takut kamu jatuh ke perangkapnya, jadi sebelum kamu celaka, aku ledakan saja. Lalu kamu juga mengacaukan kontrak tambangku sebelumnya. Dokumen tambangmu tidak lengkap, jadi aku batalin kontraknya. Kamu selalu begitu. Kalau memang ingin ketemu aku, kenapa tidak bilang dari awal? Ingat waktu itu donasi ke panti asuhan? Aku donasi tiap tahun. Yang mana? Yang itu, aku sengaja donasi angka gila-gilaan. Minta bantuan kepala panti untuk perantarai, tapi kamu malah tidak mau ketemu. Tuan Chen, donasinya sangat besar atas nama anak-anak panti asuhan. Terima kasih. Kepala Ki, sebenarnya aku ada permintaan. Aku tahu ada nyonya San yang tiap tahun menyumbang ke panti asuhan. Bisa tidak? Tolong perkenalkan aku. Tentu bisa. Tunggu di sini, aku duluan ke sana. Bicarakan dengannya. Nyonya San, hari ini ada pengusaha bernama Cheng Yushen. Katanya karena Anda juga menyumbang besar ke panti kami. Ingin berkenalan dengan Anda. Orang baru yang belum pernah ketemu, berani saingin aku. Mau ketemu juga? Dia sumbang berapa? Satu small target. Hari ini aku sumbang 2 kali lipatnya. Bilang, kalau sudah lebih dari aku, baru ketemu. Orang biasa dalam situasi begitu, paling tidak kasih muka. Ketemu sebentar. Sejak sekolah, setiap ada peringkat, aku selalu berusaha jadi nomor 1. Begitu kamu datang ke Taichung, jumlah donasimu langsung melebihiku. Bagaimana aku bisa pertahankan gelar donatur nomor 1 setiap tahun? Alasan kayak gitu aja? Ya, karena alasan itu. Cheng Yushen, karena ini. Kamu berkeliaran di sekitarku bertahun-tahun. Hampir kehilangan namamu. Gimana rasanya? Hilang nama? Emang kenapa? Kamu mau Cheng Yushen? Aku adalah Cheng Yushen. Kamu mau Su Baiyang? Aku adalah Su Baiyang. Kakak, waktu itu kamu pukul Cheng Yushen sampai pingsan. Tapi nggak ngapa-ngapain. Kali ini, aku ikat Cheng Yushen. Lempar di kasur, terserah kamu mau diapain. Gimana? Luka kamu belum sembuh. Kalau kakak nggak terbiasa, aku ikat Su Baiyang juga bisa. Soalnya, di kasur, kamu lebih cocok sama Su Baiyang. Cheng Yushen, kamu benar-benar bejat. Nah, puas? Cheng Yushen puas. Tapi Su Baiyang pengen lagi. Jangan ganggu, aku mau tidur setengah hari lagi. Baru aku hitung, tadi malam, Cheng Yushen 1 kali lebih banyak dari Su Baiyang. Su Baiyang cemburu. Makanya dia pengen lagi. Aduh, kalau gini terus, aku bakal fokus ke karir, loh. Gampang. Dalam hidup, Su Baiyang yang jagain kamu. Di karir, Cheng Yushen yang bantu. Dua-duanya beres, kan bagus? Bikin kamu sibuk mati. Bayang, kali ini beneran harus terima kasih, ya. How you kemajuan pesat. Dulu selalu ranking buncit. Sekarang, hampir masuk 3 besar. Menurutku, setelah lulus kuliah, kamu jadi guru matematika aja. Kamu cocok banget. Tentu dong. Pak Su kan lulusan terbaik matematika.
Imperial College London, kan? Kah? Bayang, kamu sama Kiluo, hubungan kalian berdua. Sudah sampai mana? Sekarang kan kuliah juga. Bisa nikah. Bu, kalau aku bilang, dia bukan Subayang, dia Cheng Yushan, loh. Kamu bercanda apa sih? Bu, mereka berdua sudah nikah, cuma tinggal resepsinya aja. Sama sekali tidak boleh. Kenapa? Anak saya ini workaholic banget. Bisnisnya udah sebesar itu. Kalau nikah sama orang yang tipe sama, itu sama aja kayak nikah sama diri sendiri. Apa bedanya? Lagi pula, dengan level anak saya sekarang. Kalau mau nikah atau cari pasangan, ya cari yang disuka aja. Nikah sama sesama pebisnis. Ngapain sih? Bu, tapi kami sudah pacaran. Sudah dari dulu saya bilang, cowok ganteng itu pasti tukang bohong. Saya tanya, kamu bisa kasih Kiluo apa? Dia pulang pergi sibuk banget, kamu bisa ngurus rumah. Kalau dia lagi ada masalah di kerjaan, kamu bisa kasih dukungan emosional? Dunia bisnis itu kayak medan perang. Situasinya bisa berubah kapan aja. Kamu bisa jamin diri kamu selalu stabil? Apalagi, kamu jauh lebih muda darinya. Kamu bisa jamin bakal selalu cinta dia, nggak bakal selingkuh? Bu, dulu waktu dia masih Subayang. Ingat nggak, saat dia udah Hengyan, ibu masih nggak suka? Saya harus cari siapa baru ibu mau? Ya saya rasa, cowok manapun, nggak ada yang cocok buat anak saya. Kakak, kalau tante nggak terima saya, kamu bakal putus sama saya? Putus apa? Itu namanya cerai. Kalau udah cerai, saya jadi pria bekas. Siapa lagi yang mau saya? Kalau kamu nggak mau saya, ya saya. Kamu, saya bakal kasih lihat ke seluruh kota Tai. Entrepreneur yang dihormati semua orang, Zhan Kiluo. Gimana memperlakukan mahasiswa dengan kejam. Kakak, saya takut. Di mata mertua. Saya nggak bisa sekali, ya? Sudah, saya yang urus ini. Kamu nggak ngerti sama sekali. Rasanya ditolak mentah-mentah sama mertua. Sakit banget. Dulong. Kamu nggak ngerti sama sekali. Bos, kok saya rasa kamu lagi pamer sih? Saya kalah sama diri sendiri. Cheng Yushan kalah sama Subayang. Dulong. Apa saya sebego ini? Bos, saya udah tahu, nggak pacaran nggak bakal ada masalah. Sejak kamu sama Zhan Kiluo itu. Setelah bersama, setiap hari kamu aneh-aneh. Kamu sudah tidak seperti dirimu sendiri. Dengarkan baik-baik, kali ini. Masih Imperial College. Ah, masih harus pura-pura jadi mahasiswa lagi? Kali ini aku mau menyumbang satu gedung perpustakaan untuk mereka. Dan setiap tahun memberikan 500 posisi magang penuh untuk mahasiswa. Kali ini, aku mau sertifikat mentor kehormatan. Kenapa? Kamu benar-benar mau mengajar? Mengajar itu apa pentingnya? Membuat mertua mengangguk setuju, itu yang paling penting. Aduh. Pernikahan ini benar-benar bikin orang kehilangan akal sehat. Imperial College London ditunjuk khusus sebagai mentor industri. Serta guru bimbingan karir, bagaimana menurutmu? Kakak Zhan, Kiluo mau nikah ya? Iya, menantunya dosen, Bibi Zhan nanti jangan lupa. Bagi-bagi permen nikah ya, betul dosen Imperial College. Kakak Zhan, kelihatannya puas banget sama calon menantunya, tentu saja. Muda, sukses, tampan, dosen. Dosen Imperial College, cocok banget sama putriku. Selamat ya. Ayo pergi, pergi, pergi. Halo, silakan lihat-lihat. Ambil yang ini, bikin kaki kelihatan panjang. Baik, nanti saya ambilkan setelan jas yang cocok dengan gaun pengantin ini. Oke. Kamu gantikan aku. Kakak. Gimana kalau kita pakai simbol matematika sebagai tema pernikahan? Aku mau selamanya jadi garis bantu MU. Membantumu menemukan solusi optimal dalam hidup. Lalu rumus cinta kita harus dihitung bagaimana? Cheng Yushan ditambah Zhan Kiluo. Sama dengan apa enggak?